kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Fenabella Arin di Anjang Sana. Ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kami akan mengajak pemirsa semuanya untuk boleh berbincang bersama di Duta Garden Hotel dan Butik Villa. Nah, pemirsa, tentunya kita tahu bahwa pandemi COVID-19 berkepanjangan ini memberikan dampak luar biasa pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Terlebih beberapa waktu yang lalu pemerintah menerapkan adanya kebijakan PPKM darurat yang semakin memperketat dari gerak pariwisata. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali yang merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut. Jutaan masyarakat merasakan dampak yang luar biasa dan bahkan terpuruk dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tapi pemirsa, ini tidak menjadikan kita berdiam diri saja. Berbagai macam upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai stakeholder terkait. Salah satunya adalah melalui upaya percepatan vaksinasi. Kira-kira seperti apakah sinergi tersebut dapat terus dilakukan dan bagaimana pihak-pihak terkait melakukan kolaborasi dalam rangka kembali meningkatkan geliat pariwisata khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Marlina Handayani. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Semangat, bahagia, jaga imunitas. Itu kuncinya ya Bu ya. Selalu ceria, semangat, bahagia, jaga imunitas itu kuncinya. Betul. Baik, Bu Marlin, ini kita kemarin baru saja mengikuti juga aktivitas dari pemerintah dan Dinas Pariwisata ya Bu ya, mendukung upaya dari percepatan vaksinasi Ibu. Betul. Nah, mungkin sebelum kita menuju ke upaya vaksinasi itu sendiri Bu Marlin, bagaimana sih Bu kondisi pariwisata dengan adanya kebijakan PPKM saat ini? PPKM darurat yang sampai sekarang ini sudah menjadi level 3 itu sudah sampai ke 7 kali ya. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut tentunya ini menjadi PR kita bersama bagaimana untuk bisa menghadapi. Karena kita juga tidak bisa menghindari dari apa yang terjadi saat ini di mana COVID-19 masih di sekitar kita dan kita tidak tahu sampai kapan. Nah, saya kira dari kebijakan pemerintah dengan memberikan PPKM darurat, kemudian kebetulan DIY yang sebelumnya itu level 4, kemudian sekarang alhamdulillah sudah hanya di 3 digit ya, di angka 180, kemudian kemarinnya itu 200 sekian, ini sudah melandai. Nah, ini menjadi menjadi penyemangat kita. Penyemangat kita bukan berarti bahwa kemudian kita lalai dengan adanya COVID yang melandai itu kemudian kita sudah lupakan prokes, bukan. Justru ini penyemangat bagi kita khususnya untuk penggerak sektor pariwisata untuk semakin meyakinkan kesiapan pada saat nanti PPKM itu sudah sampai ke level tidak ada lagi. Jadi sampai level 1. Itu kemudian level tidak ada level lagi sehingga tidak ada PPKM. Nah, itu justru menjadi penyemangat atau kick off-nya kita. Ayo, kita itu sepertinya sudah seperti apa sih persiapannya? Gitu. Nah, ini tentunya bukan hanya pemerintah. Nah, ini ya Bu ya. Betul. Jadi di situ nanti baik dari industri pariwisata atau bisnis, kemudian dari akademisi, kemudian juga dari komunitas tentunya sebagai penggerak itu sendiri, kemudian juga dari media, kemudian juga tentunya government, pemerintah yang sebagai istilahnya sebagai dirigen. Dan satu lagi itu adalah dari institusi keuangan. Nah, jadi kita sebutkan sekarang itu tidak hanya pentahelik tapi heksahelik. Heksahelik semakin banyak artinya berkolaborasi Bu Marlin ya. Karena kalau kita melihat dampak pandemi ini bukan hanya pada kesehatan saja ya Bu, tapi juga bahkan ke kehidupan sosial dan bahkan juga perekonomian merasakan dampak luar biasa Ibu. Justru itu Mbak Arin, dengan adanya sektor pariwisata itu terpuruk karena apa? Memang DIY itu penggerak sebagai pilarnya adalah dari sektor pendidikan, pariwisata dan budaya. Sementara dari pariwisata itu sendiri itu kalau tidak berjalan bisnisnya, perekonomian tidak jalan. Nah, sementara untuk melakukan perekonomian itu harus
kita penuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi balance antara perekonomian dengan pariwisata. Nah, itu harus balance. Harus jalan beriringan ya, Bu ya. Tidak bisa satu kemudian kita mau mengedepankan kesehatan. Ya. Bagaimana perekonomian akan Betul. berjalan? Betul, Bu. Artinya kita ketat sekali. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi intinya bahwa kami menyiapkan bagaimana untuk bisa pariwisata itu berjalan sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Ya. Tapi garis bawahi bahwa protokol kesehatan atau CHSE itu yang harus dipegang, bahwa itu tetap harus dilaksanakan. Oke. Dan saya kira itu tidak ada ruginya. Artinya Ya. itu menjadi bagian dari tubuh kita. Betul, bahwa betul. kebutuhan kebersihan, Betul. cleanliness, health, ya, safety and environment, maksudnya lingkungan, Betul. sehingga sustainability itu bisa berjalan. Nah, itu kebutuhan kita sendiri. Ya. Artinya nanti akan juga mengimbas kepada yang lain. Oke, Nah. artinya mungkin kalau boleh kita bilang begini ya Bu ya, terlepas ada pandemi atau tidak, CHSE itu menjadi salah satu Betul. mungkin perbaikan sektor pariwisata ke depannya ya Bu. Betul. Sepertinya yang namanya CHSE kita masyarakat itu sebetulnya sudah melakukan ya, Ya. melakukan, tapi karena itu mungkin tidak terdesak dengan kondisi tidak gitu ya, Bu ada ya. force ya, Nggak tidak optimal ada gitu, Bu. ya, sehingga tidak optimal. Jadi Ya. ya hanya orang-orang yang sadar saja lah yang Betul. melakukan. Tapi kalau sekarang ini menjadi satu kebutuhan, ya mau nggak mau ya memang betul kita memang dengan selama kita menggunakan masker, Ya. kita jarang namanya apa ya, masuk angin, nggak enak badan, betul nggak? Lebih terjaga sebenarnya ya Bu ya, Lebih terjaga menjaga kita kebersihannya, sendiri. ya gitu Oke. Mbak Arin. Kita menerapkan PPKM itu kan sudah ada instruksi Kementerian Dalam Negeri ya, instruksi Kementerian Dalam Negeri, kemudian di situ bahwa suatu daerah itu level berapa, PPKM level berapa, dilihat dari berapa besar atau zona merahnya. Ya. Nah, kemudian diturunkan untuk masing-masing daerah mengeluarkan instruksi gubernur. Oke. Nah, di dalam instruksi gubernur itu pun disebutkan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Sebagai contoh umpamanya, pada saat sekarang ini level 3. Nah, level 3 itu bahwa sekarang pemerintah pusat sudah menunjuk ada 20 destinasi yang boleh melakukan atau diberikan kesempatan untuk uji coba. Oke. Oke. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Nah, DIY ini hanya dipilih 3 dan kami belum tahu juga ini sampai saat ini karena kami juga belum menerima informasi resmi dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif karena yang menentukan dari 20 destinasi itu adalah dari Kemenparekraf. Nah, kemudian tentunya dari 20 itu mengapa masuk di dalam uji coba ada syarat-syaratnya. Oke, ada standarnya ya Yang Bu? pertama adalah harus sudah mempunyai sertifikasi CHSE. Sertifikasi CHSE. Ya, kemudian juga outdoor, open, sehingga Alam gitu, Bu Marlin. sehingga untuk meminimalisir jika terjadi penyebaran. Oke. Karena sirkulasi udara lancar, ventilasi lancar, luas, sehingga istilahnya minim penularannya ya Bu ya. Kemudian juga saya lihat bahwa tidak terlalu banyak kegiatan yang mana untuk sentuhan tangan. Oke, aktivitinya di situ Bu Marlin. Aktivitinya di situ. Kemudian ada juga di situ seperti wisata air yang juga untuk dihindari sementara. Oke. Nah, dengan itu kemudian yang satu hal lagi khusus untuk Jogja ya, kami tadi Mbak Arin sampaikan. Mbak Arin melihat kita menyelenggarakan vaksin wisata. Ya, menarik sekali Bu Marlin itu ya. Mungkin dengan kata vaksin wisata pun kok bisa ya vaksin kok wisata. Nah, maksudnya bahwa kami satu mengakselerasi vaksinasi. Ya. Supaya orang juga tidak bosan yang mau ke mana, mau vaksin ke gedung itu, ke gedung ini. Kesannya jadi serem nih Bu Marlin ya mungkin ya. Ada yang takut mungkin Bu nanti. Mau daftar aja udah takut kan. Tapi kalau misalnya kita untuk vaksinasi itu di destinasi, Ya. pertama kita untuk satu yang jelas adalah tujuannya apa? Main goalnya adalah untuk mempercepat vaksinasi kan. Ya, betul. Yang kedua di satu sisi kita juga ingin membranding.
destinasi wisata itu supaya betul. ini loh bahwa Jogja itu juga punya destinasi dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa masih ya ada rasa kangen untuk mengunjungi destinasi itu agak terobati. Ya. Coba kalau kita misalnya di vaksin di udara alam begini lebih kan? Lebih enak daripada juga kalau ada di ruangan di dalam. Iya, setuju Bu. Kemarin kalau saya boleh daftar vaksin lagi, saya mau daftar gitu Bu ya, sambil lihat pantai, sambil lihat alam gitu Bu. Udah kedua. Udah kedua Bu. Mau ketiga? Aduh, mungkin di booster lagi ya Bu ya. Oke, Bu Marlin, kita akan lanjutkan nanti setelah ini Bu ya, dan juga pastinya kepada pemirsa semuanya, meskipun sudah divaksin tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M Bu Marlin, betul ya Bu ya? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga batasi mobilitas walaupun sudah divaksin. Kita akan lanjutkan nanti dengan dua narasumber kita berikutnya, tetap bersama kami di Anjang Sana. Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini kami masih akan mengajak pemirsa semuanya untuk ngobrol bareng dengan suasana alam yang begitu asri di Duta Garden Hotel Boutique and Villa. Pemirsa, tadi kita sudah sempat ngobrol bersama dengan Ibu Marlin seputar bagaimana Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga turut melakukan berbagai macam upaya Ibu ya, untuk dapat kembali meningkatkan geliat pariwisata. Nah, di kesempatan kali ini tentunya tidak sendirian Ibu Marlin, tapi juga kami sudah bersama dengan kedua narasumber kita berikutnya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kami di sini beliau Sekretaris Komisi A DPRD DIY, ada Ibu Retno Sudianti. Ibu Retno, kabar baik, sehat? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Ibu sehat selalu, semangat ya Ibu ya? Semangat dong. Pastinya Ibu, terima kasih. Dan juga di kesempatan kali ini pemirsa, bersama kami telah hadir Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GPDIY, ada Bapak Bobi Ardianto Setio Aji. Pak Bobi, sehat, semangat? Salam sehat dan semangat pasti. Salam sehat dan semangat pastinya. Industri harus semangat. Industri harus semangat ya Pak, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Dan bahagia. Dan bahagia. Nggak boleh lupa itu ya Bu ya, kunci imunnya. Baik, tadi Pak Bobi dan juga Bu Retno, Aris sudah sempat ngobrol sama Bu Marlina, salah satunya juga upaya dari pemerintah untuk meningkatkan geliat pariwisata dengan vaksinasi Ibu ya. Akselerasi vaksinasi. Akselerasi vaksinasi. Nah mungkin saya mau beralih ke Pak Bobi terlebih dahulu ya Pak. Kita tahu tadi bahwa memang betul adanya PPKM darurat yang diperpanjang sampai saat ini Bapak. Ini menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata. Sekarang mau nggak mau harus ngerem dulu Pak. Nggak bisa lari untuk dapat meningkatkan geliat pariwisata. Nah kira-kira Pak Bobi dari sudut pandang, dari perspektif dunia pariwisata, khususnya di Yogyakarta sendiri, bagaimana Pak melihat plus minus dari adanya kebijakan tersebut? Karena di satu sisi dengan adanya PPKM ternyata jumlahnya juga menurun ini Bapak. Kira-kira bagaimana Pak Bobi melihat itu? Ya tentunya industri pasti melihat dari saat kejadian di mana Jogja masuk di situasi yang sangat darurat sekali. Itu kami merasakan semua bagaimana rumah sakit semuanya penuh, kemudian korban begitu, dan setiap hari kita melihat bagaimana lalu lintas ambulan begitu. Saya pikir itu cukup benar-benar menggerakkan di kita semua gitu ya, baik itu industri dan masyarakat. Artinya apa, bahwa satu hal yang memang harus kita sadari adalah ya kewajiban kita menjaga bersama. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Tetapi kita harus berperan aktif gitu, baik itu industri atau masyarakat untuk berkontribusi di situ. Sehingga kami sepakat dengan apa yang Gubernur sampaikan bahwa 80% vaksin itu menjadi satu syarat utama menggerakkan kembali ekonomi. Itu pasti dan kami setuju. Sehingga pada saat kegiatan vaksin termasuk ada vaksin wisata dan yang lain pun, vaksin merdeka, kita dorong dan kita memang berperan aktif di situ untuk bisa mengejar ketertinggalan kita untuk itu. Yang kedua juga kita sepakat untuk bagaimana aplikasi Peduli Lindungi itu benar-benar bisa terimplementasi di industri dan semua tempat yang digunakan untuk pergerakan pariwisata tentunya itu wajib dilakukan, karena memang fungsi kontrol itulah sebenarnya untuk menjaga kestabilan tadi antara sisi kesehatan dengan ekonomi. Saya pikir langkah pemerintah yang disampaikan cukup bagus, tinggal bagaimana sekarang kita menjaga keseimbangan ini. Karena 2 tahun ini industri pariwisata benar-benar sungguh kondisinya benar-benar mengkhawatirkan gitu ya, dan ini adalah masuk benar-benar di situasi yang memang sangat berat sekali. Dan inilah bagaimana kita bisa bersinergi bersama.
pemerintah daerah, kemudian juga dengan teman-teman industri, bagaimana kita mencari solusi bersama. Karena tidak akan pernah ini kita selesaikan sendiri. Tetapi sinergi itulah yang kita harapkan untuk recovery kita ke depan. Setuju. Tadi seperti yang Bu Marlin sampaikan, ini sekarang bukan lagi pentahelik Bu ya, tapi hexahelik ya. Artinya semakin banyak kolaborasi dan sinergi yang harus dilakukan Pak Bobi ya. Termasuk mungkin dari legislatif juga Ibu Retno ya. Kira-kira bagaimana Ibu sejauh ini dukungan yang diberikan oleh lembaga legislatif terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk kembali meningkatkan geliat pariwisata Ibu Retno? Gini Mbak, jadi saya juga pertama setuju dengan yang disampaikan Pak Bobi dengan Ibu dari Dinas Pariwisata bahwa vaksinasi itu pasti ya, dan kita mendorong itu dari Dinas Kesehatan juga kan. Terus kemudian kami juga lalu menggerakkan bagaimana ini vaksin ini bisa sampai ke tingkat yang paling bawah. Artinya yang tadinya ibu hamil belum boleh nih, jadi boleh. Yang anak mungkin tadinya 12 tahun ya kan. Terus nanti mulai masuk juga sudah boleh. Dan alhamdulillah di DIY ini kan sudah levelnya udah jadi level 3 nih. Gitu. Kami sangat bersyukur sekali karena minimal nanti mulai ada ekonomi ini sudah mulai ada pergerakannya, karena DIY ini adalah daerah wisata, ya kan? Wisatanya semuanya ini sekarang lesu nih Mbak, gitu. Lagi lesu semua. Jadi bukan hanya lesu, malah mungkin sudah ada yang tutup sama sekali, iya. Karena memang situasinya udah PPKM darurat, terus kesini juga semakin tidak menentu ya COVID-nya. Udah 2 tahun yang tadi disampaikan Pak Bobi ini, sehingga kami merasa sangat prihatin sekali. Ini juga tidak hanya mempengaruhi daripada pelaku wisata, tapi juga APBD, kan begitu. Ini di dalam APBD juga kemarin kita di DIY sangat menurun drastis, ya kan. Jadi kita dari DPR ini kan dari fungsinya monitoring dan juga pengawasan, sehingga kita mengawasi bagaimana sih kan gitu dari pelaku wisata, dan kemudian untuk monitoring bagaimana ini semuanya kan gitu, untuk bisa meningkat lagi, karena ternyata sangat complicated sekali ya kan. Jadi dari pelaku usaha sendiri yang ke kami yang ada di DPR ini juga mengeluh semuanya gitu. Bukan hanya yang ada di Malioboro saja kan begitu. Tetapi dari seluruh yang ada di DIY ini semua mengeluh, bahkan kita sampai apa yang harus kita lakukan gitu kan. Ya, kita harus juga bersinergi juga dengan eksekutif, karena kami tidak mempunyai fungsi atau memutuskan bagaimana ini anggaran ini bisa ini kan, tapi kita selalu memberikan dukungan kepada dinas, ya kan. Jadi kalau misalkan di Dinas Kesehatan kita juga float di situ anggaran dan seterusnya. Kemudian di pariwisata juga seperti itu kan gitu. Dan kebetulan di komisi kami adalah kan komisi A. Jadi memang tidak membidang ini, tetapi kami tahu ya kan gitu. Kami tahu persis bagaimana masyarakat itu berteriak gitu. Ini wisata kami hidup dari wisata dan seterusnya gitu. Betul. Baik Ibu, artinya setuju sekali ya Bu ya, kalau kita berbicara soal pariwisata nggak melulu soal destinasi saja, tapi juga banyak sekali lapisan-lapisan di dalamnya ya Bu ya. Iya, ada satu ekosistem, industri kreatif, kuliner dan sebagainya seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat saat ini mau tidak mau memang harus kita berhenti dulu ya Ibu ya, karena kondisinya memang yang harus kita utamakan adalah kesehatan. Nah, tadi disampaikan juga Bu Marlin kalau dari PPKM level 4 akhirnya sekarang alhamdulillah sudah masuk ke level 3 ya Bu ya. Ada perbaikan, ada peningkatan kualitas dari kondisi pandemi COVID-19. Nah, kira-kira Bu Marlin kapan sih Bu pariwisata, industri pariwisata ini bisa kembali bergerak, mungkin buka gitu ya Bu ya, untuk nantinya bisa mengajak masyarakat kembali meningkatkan geliat bareng-bareng gitu Bu? Kalau kami melihat dari instruksi Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dilanjuti dengan instruksi Gubernur bahwa sepertinya untuk destinasi atau objek wisata itu bisa dibuka nanti kalau sudah masuk di level 2. Ya. Makanya sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Retno tadi, beberapa upaya dari tim beliau itu bagaimana untuk mencari cara bagaimana sih untuk nanti pada saat itu sudah dibuka, kemudian para pelaku pariwisata khususnya atau mungkin yang komponen-komponen di bawahnya itu siap ya istilahnya, karena membutuhkan suntikan ya Bu ya, membutuhkan booster ya. Booster itu tadi. Nah, kami juga memperhatikan bahwa untuk menuju ke situ, jadi salah tadi yang disampaikan bahwa untuk yang dari segi kesehatan itu kita siapkan juga, artinya karena
corona, COVID-19 itu kita tidak tahu seperti di mana Wujudnya dan seperti sampai apa kapan ya? gitu kan. Artinya bahwa kita memang harus sekarang kondisi bahwa kita memperhatikan kesehatan, prokes sebagai basic untuk bagaimana untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan perekonomian baik di semua sektor termasuk sektor pariwisata. Dan sekali lagi untuk itu pun sejak 2020 ya Mas Bobi ya, Pak Bobi ya, bahwa di 2020 kita sudah menyusun yang namanya SOP protokol kesehatan. Itu sudah bagaimana kita mensinergikan, kolaborasi, koordinasi dengan pentahelik dan justru sudah heksahelik ya. Heksahelik. Untuk akhirnya muncullah peranatan Anyar Plesiran Jogja. Itu sebagai basic kalau kita mau melakukan aktivitas kegiatan sektor pariwisata, ya kita harus punya panduan lah. Jadi kalau wedding tuh harus seperti apa aturannya di destinasi dan sebagainya harus seperti apa. Nah itu kita wujudkan dalam buku itu. Ada SOP-nya ya Bu Iya, ya? itu awal-awal lagi ya kita sudah mulai lah istilahnya udah mulai menyiapkan hal itu. Sampai akhirnya kemudian salah satu poinnya juga di dalam Pergub 48 tahun 2020 bahwa segala sesuatu untuk kegiatan transaksi harus melalui digital. Ya, di dalamnya itu makanya kita memunculkan aplikasi Visiting Jogja. Nah, itu kita menuju ke digital ekosistem itu tadi. Baik, berarti manfaatan teknologi juga menjadi salah satu solusi saat ini ya Bu ya. Selain fokus pada upaya peningkatan kesehatan itu sendiri. Baik, nah Pak Bobi kira-kira melihat hal ini Bapak, saat ini apa sih Pak yang mungkin bisa kita rumuskan atau mungkin kira-kira ke depannya nanti akan dibawa kemana Bapak sektor pariwisata di Yogyakarta ini dengan melihat adanya kondisi pandemi saat ini Pak? Ya tentunya situasi sekarang ini benar-benar memberikan satu pelajaran yang sangat berharga sekali buat kita semuanya. Bahwa ternyata industri pariwisata kita sekarang itu belum cukup kuat gitu ya untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Nah tentunya ada beberapa hal yang memang harus segera kita dorong untuk bisa bertransformasi. Mau tidak mau, digitalize itu menjadi satu hal yang utama untuk kita bertransformasi. Itu menjadi satu poin. Nah, kalau kita bicara digitalize ini tentunya dari beberapa sisi gitu. Terutama dari sisi SDM-nya. SDM kita yang memang benar-benar harus kita dorong. Kalau sekarang ini sudah nggak ada lagi orang mau berandai-andai lagi ya, tapi mau nggak mau kalau sekarang. Harus ya Pak. Kalau enggak, kebutuhan ya. kita yang akan ditinggal pasti. Iya, betul. Nah, itu sebuah pilihan. Nah, sehingga itu yang menjadi poin bagaimana kita bisa mendorong untuk SDM kita bisa segera bertransformasi. Tentunya ini peran serta dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata juga. Tentunya ini menjadi satu poin gitu ya. Bagaimana kita memberikan satu pelatihan-pelatihan untuk mengejar ketertinggalan kita. Yang kedua tentunya infrastruktur. Kalau semua sudah dengan digitalized, tentunya akses untuk itu menjadi satu poin yang mau nggak mau harus dilakukan. Mutlak ya Pak ya? Termasuk seperti tadi yang saya bilang peduli lindungi ini. Semua destinasi yang harus terpasang itu berarti kan akses internetnya harus baik ya Pak. Baik. Nah inilah jangan sampai nanti regulasi yang sudah bagus, sistem sudah bagus, tapi tidak bisa terimplementasi karena non teknis tadi. Nah inilah yang hal begini yang kita harapkan perlunya kesiapan dari pemerintah dan industri sendiri dan tentunya masyarakat. Saya selalu menyertakan 3 poin itu karena itu tadi. Kesulitan sekarang ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, industri sendiri, masyarakat sendiri nggak bisa. Kita mesti berkolaborasi bersama, sehingga inilah yang kita harapkan dari sinergi 3 sisi tadi untuk bisa mempercepat kita bisa keluar dari kesulitan ini. Karena ya argo kita jalan. Dan kita bekerja dengan argo kita gitu ya. Ayolah sama-sama. Sudah nggak waktunya lagi kita dengan ego masing-masing, tapi sinergi, kolaborasi dan nyawiji itu benar-benar kita bisa berjalan bersama. Baik Pak Bobi. Artinya sekali lagi digitalize ini menjadi salah satu solusi ya Pak ya. Tapi memang betul ketika transformasi digital dilakukan, kita mutlak harus didukung dengan adanya infrastruktur yang mumpuni dan kapasitas SDM yang juga pastinya bisa mengikuti digitalize itu tadi ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini nanti Bapak Ibu pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
Saat ini kami masih mengajak pemirsa untuk boleh ngobrol bersama di Duta Garden Hotel Boutique and Villa. Nah, kembali melanjutkan tadi seperti yang disampaikan bahwa memang betul untuk bisa bangkit di tengah kondisi saat ini butuh adanya sinergi ya Bu ya. Kolaborasi Bapak dan juga pastinya kita harus bangkit bersama-sama. Ibu Retno, sejauh ini bagaimana aspirasi dari masyarakat terkait dengan kondisi yang kita hadapi bersama? Apa sih Bu sebenarnya yang mereka harapkan perbaikan atau mungkin juga upaya dilakukan di kondisi saat ini Bu Retno? Kalau aspirasi masyarakat yang selama ini kita turun ya kan, terus kepada kami langsung itu memang ingin segera ada perbaikan, segera ada kita nih bangkit gitu ya dari industri pariwisata ini yang memang sudah tutup ya, jadi sudah close gitu kan. Ini kita mau apa gitu kan? Jadi tadi yang disampaikan Pak Bobi dan Ibu, digital kita harus mempersiapkan segala sesuatunya apabila nanti ini udah level 2 udah dibuka semuanya gitu kan, apa gitu kesiapan dari pariwisata, dan kesiapan itu butuh sarana dan prasarana. Artinya nggak mungkin dong kalau misalkan tadi peduli lindungi kemudian butuh internet dan sebagainya dari pelaku wisata sendiri yang akan nyun sewu mengadakan, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, ada Kominfo, memang kebetulan mitra kerja Komisi A juga, di mana itu juga kami mendorong Kominfo untuk menambah titik-titik internet di tempat wisata. Itu sudah kami lakukan dari awal pandemi. Jadi, insya Allah ini nanti di 22 sudah bisa terrealisasi, di mana ada, apalagi ya kemarin ada PPKM, sehingga kita harus bergerak running cepat untuk bagaimana industri wisata ini pada saat mempersiapkan diri, gitu kan, mempersiapkan diri wisatanya ini. Ada peduli lindungi, ada mungkin nanti ada e-money, kan karena semua tidak harus tunai kan gitu ya. Ini untuk kesehatan kami juga kan, kita semua masyarakat. Jadi itu juga apalagi ya yang harus kita dorong kan gitu. Masyarakat langsung menyampaikan, Bu, mungkin nggak kalau nanti kita begini, oke, kita punya dana keistimewaan nih kan gitu ya kan. Kita bisa loh dengan masukan masyarakat dari industri pariwisata ini, dari wisata ini, kita bisa pakai dana keistimewaan di mana kemarin bisa untuk COVID, kemudian saya mendorong untuk bagaimana peningkatan ekonomi, di antaranya ada industri pariwisata dan komponennya di dalamnya. Jadi otomatis UMKM pun itu juga ikut bangkit, kedongkrak juga. Wisatanya nanti hidup, kita juga bisa bangkit yang lainnya. Karena kalau hanya sekedar kita buka nih, kita harus buka, oke kita buka, tapi ini masanya ini kan pandemi corona gitu. Udah vaksin belum? Kan gitu. Udah ada peduli lindungi belum? Seperti yang disampaikan Pak Bobi. Udah dipersiapkan belum untuk nanti misalkan transaksi tidak harus dengan uang? Memang agak ribet. Karena kebanyakan masukannya adalah bagaimana orang yang sudah seperti saya mungkin di atas 50 gitu kan. 50 itu nanak nunu loh pakai digital. Adaptasinya agak effort ya Bu ya kayaknya ya. Nanak nunu belajar lagi gitu. Itu ya. Dan itu kesulitan. Permasalahan masyarakat. Bu, saya ribet, saya ini kan penjual gitu ya. Saya harus begini, begono. Nah, inilah yang harus kita persiapkan juga SDM-nya juga kan. Baik pelakunya maupun wisatawannya. Nah, ini sangat harus dibutuhkan tadi yang disampaikan kolaborasi gitu ya. Kita tidak bisa kerja sendiri itu ya. Dan butuh nanti gimana sih kalau pada saat bangkit apa yang harus mungkin kita dorong. Kita punya lagi dana keistimewaan, semoga bisa untuk mendorong wisata, ya kan, wisata di daerah DIY, karena dana keistimewaan ini juga milik seluruh DIY, jadi harus dirasakan juga oleh seluruh masyarakat. Gitu, jadi mudah-mudahan ini bisa nanti setelah kemarin untuk COVID, sudah kan begitu, sudah ditransfer ke masing-masing kelurahan dan seterusnya. Tahap kedua untuk peningkatan ekonomi perekonomian di DIY. Baik Ibu. Ya, ini kembali lagi kita memulai adaptasi kebiasaan baru ya Bu ya. Dulu ya kalau transaksi pakai uang kembalian permen, sekarang nggak ada lagi kayaknya Bu ya. Tinggal scan barcode sebenarnya. Tapi memang ini menjadi satu PR kita bagaimana semua pihak ini bisa melakukan upaya perbaikan bersama. Saya yakin mungkin sebaik apapun program dari pemerintah, kalau masyarakat tidak bisa mengikutinya juga tidak akan sukses ya Bu ya. Baiklah. Bu Marlin, masih juga sebagai upaya dari peningkatan geliat pariwisata yang tadi sudah sempat kita bahas adalah vaksinasi ya Bu ya, yang menggandeng akhirnya destinasi wisata, kemudian juga masyarakat akhirnya menjadi ketika vaksin kayaknya asik nih jalan-jalan seperti itu Bu, bisa kembali melihat destinasi pariwisata. Sejauh ini antusiasme dari masyarakat seperti apa Bu Marlin dan capaiannya seperti apa? Kalau melihat capaiannya sebetulnya kita bisa membaca ya setiap
setiap sore itu paling tidak jam 6 itu sudah updating data itu. Kalau di Jogja itu sekitar 65%. Oke. Itu untuk dosis 2, dosis 1. Dosis pertama. Kemudian dosis 2 itu sekitaran 30-an. Nah, sementara tadi disampaikan Pak Bobi juga bahwa untuk pembukaan destinasi atau objek wisata bahwa disampaikan nanti akan menuju ke 80% baru Ya. atau di level 2. Nah, justru itu maka bagaimana upaya kami untuk tidak hanya dari kami sendiri Dinas Pariwisata DIY atau Pemda, tapi sinergi juga dengan mitra-mitra kerjasama kita, baik dengan Kementerian Pariwisata, dengan BOB, kemudian dengan Bank Indonesia, dengan BPD dan sebagainya, juga kemarin dari YHI Kewani juga, kemudian dengan Dinkes ya untuk kemudian Polda. Nah itu untuk mengakselerasi bagaimana untuk pencapaian itu biar segera. Oke. Karena ya melihat penderitaan teman-teman, maaf, ya semuanya itu siapa sih yang nggak sambat ya Mas Bobi ya. Yang melihat saya sudah agak kurus soalnya. Ini kasihan ini, udah turun berapa kilo. Nah itu kami juga berpikir ya, bagaimana sih caranya gitu kan. Akhirnya kita melakukan itu di hampir setiap hari Bu, kita lakukan vaksin. Ya. Nah karena sekalian kita bagaimana untuk mengangkat destinasi juga memberikan kenyamanan masyarakat saat divaksin, maka kita memberi brandingnya yaitu vaksin wisata, yaitu vaksinasi di destinasi wisata. Itu sangat berpengaruh. Ya. Beda dengan kalau misalnya vaksinnya itu misalnya ya maaf mungkin di gedung atau apa ya, itu akan berbeda. Mereka antri pun juga sambil nonton, sambil foto ya memang udah lama nggak di destinasi, lebih rileks lah. Selfie yang jelas. Biar tensinya nggak naik. Ya, betul. Jadi biasanya kalau divaksin kan kalau dia udah Tegang suhu biasanya. tinggi itu sampai 3 kali ya ditolak bisa kan. divaksin. Itu rata-rata ya hampir semuanya malah ini ya antusiasnya tinggi. Tapi memang agak awal-awal itu sulit. Katakanlah pada saat kita dengan vaksin itu target 1000. Itu realisasi. Itu yang datang atau yang vaksin itu hanya sekitar ya kemarin kita sudah beberapa kali. Ini kalau tidak salah sudah vaksin wisata yang ke-32 kali kali. Oh. 32 Cukup kali masif ya, malah Bu, lebih ya, ya kayaknya ya Mas gerakannya Bobi. ya. Iya, lebih sekitar 35-an. Nah, itu waktu itu selalu misalnya vaksinnya data kita target 1000, itu datang katakanlah 700, 600. Itu masyarakat masih, kalau saya sendiri kebetulan saya kadang di lapangan ya, itu pasti sakit nggak sih kalau divaksin? Ya cuma digigit semut, saya bilang gitu. Habis itu katanya panas-panas. Enggak, karena kami sudah merasakan 2 kali. Nah selalu ada pertanyaan seperti itu. Berarti bahwa mereka itu juga sebetulnya takut. Ada ketakutan tersendiri ya Bu? Tapi ternyata kita punya pendorong atau effort bagaimana untuk masyarakat istilahnya tetap wajib vaksin. Yaitu apa? Mempersyaratkan untuk masuk ke mall, masuk destinasi nantinya, mau berkian, kemudian juga nanti masuk sekolah dan sebagainya kan harus sudah vaksin. Nah itu akhirnya sekarang ini sepertinya berebut Bu. Iya, jadi kadang malah banyak yang tidak terdaftar itu, boleh enggak kalau ini belum terdaftar itu On the spot ikut. ya Bu ya? Oke, nanti ini ya, apa jam sekian setelah last minute misalnya masih ada yang beberapa yang kuotanya masih ada ya, Bu, ya? Kuota masih sisa lah gitu ya, masih ada kuota. Kadang kuota itu kan masih sisa, kadang begini, misalnya ada peserta yang di tensi suhunya itu tinggi, kemudian tensinya juga tinggi. Nah dari tracing itu kemudian tim nakes kan tidak berani melakukan vaksinasi. Sehingga biasanya kemudian ada kuota yang vakum. Nah itulah kita manfaatkan. Jadi intinya bahwa sekarang itu antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi itu sangat tinggi. Ya. Oke, artinya ini juga menggambarkan mungkin masyarakat ingin segera aku pengen gerak lagi seperti itu ya Bu ya. Salah satunya dengan adanya vaksinasi. Seperti hari ini Mbak Arin, tadi hari ini kami melakukan vaksinasi dosis kedua itu di SKE. Nah itu dengan target juga sekitar 900. Kalau kemarin itu target kami kan 2 hari, target kami kemarin itu 800. Ya alhamdulillah terpenuhi. Oke. Baik, kita artinya melihat masyarakat juga akhirnya mulai sadar untuk penting melakukan vaksinasi itu sendiri. Kembali ke Pak Bobi. Bapak, kira-kira sejauh ini strategi apa yang sudah dilakukan dan bagaimana
mungkin berbagai pihak teman-teman pelaku pariwisata ikut terlibat dalam berbagai macam program dan juga strategi yang diupayakan saat ini Pak Bobi? Ya, sebenarnya kalau industri ini bagaimana selalu bersinergi dengan Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten kota untuk mempersiapkan dari awal. Baik itu dari sisi SOP-nya, tadi Bu Marina juga sampaikan, dulu dalam penyusunan peralatan anyar, Persilaan Jogja itu juga kami membantu untuk menyiapkan itu. Yang kedua juga beberapa hal untuk masalah sertifikasi, karena sertifikasi CSE ini menjadi satu poin wajib. Gitu. Karena inilah yang nantinya bisa, tapi kembali kita diregulasi pemerintah. Ya. Pada saat memang yang diharapkan adalah konsistensi, tentunya regulasi ini yang memang harus dikuatkan. Dikuatkan. Jadi makanya bagaimana industri boleh menggerakkan tetapi sudah mengikuti sertifikasi CSE. Artinya kepastian ataupun garansi pelaku usaha untuk pengguna jasa bahwa kita sudah memiliki satu standar CSE yang benar. Itu menjadi satu poin. Yang kedua tadi saya singgung juga masalah vaksin. Bagaimana kita di industri mulai dari perusahaan kami masing-masing nih mewajibkan karyawan kami tervaksin. Itu tidak mudah sebenarnya, tapi akhirnya kami membuat satu ketegasan. Kalau tidak mau vaksin kita tidak akan bisa melanjutkan kerjasama dalam pekerjaan. Sehingga kecuali dalam tanda petik mereka yang secara klinis tidak boleh divaksin, itu ada surat keterangan dari dokter. Nah, dari perusahaan kita masing-masing kita sudah akan sampaikan itu karena itu sebagai campaign positif gitu ya, bahwa di perusahaan kami, contoh kami ada di hotel misalnya, hotel kami sampaikan semua karyawan kami sudah tervaksin. Ini memberikan satu selling point terhadap hotel itu sendiri. Ada satu kepercayaan gitu ya, kepercayaan wisatawan pada saat dia masuk di hotel kami, dia akan berinteraksi dengan orang yang sudah tervaksin. Nah, ini menjadi satu poin. Nah, itu hal-hal yang memang kita persiapkan. Kemudian juga sebelum kemarin masuk di PPKM itu kita sudah menyiapkan rencana bagaimana Jogja Travel Corridor. Dengan seperti apa itu Bapak? Kita Pemda membuat satu MOU dan kerjasama dengan 10 Pemda di Jawa Bali. Jawa Bali dan ada NTT, NTB, kemudian Banten dan Lampung. Ada 10 itu anggota Mitra Praja Utama. Kita bikin dan 10 gubernur sudah bertanda tangan di MOU itu dan 10 kepala dinas pariwisata provinsi di 10 Pemda itu juga sudah tangan di PKS-nya. Artinya kerangka ini sudah jadi. Ini untuk memberikan fungsi kontrol pergerakan pariwisata itu di 10 Pemda ini tadi. Sehingga bagaimana pariwisata itu bisa terkontrol, termonitoring, dan bisa termanage dengan baik. Sehingga pergerakan itu juga akan bisa terkendali. Sehingga tidak menimbulkan efek kesehatan yang akan menjadi permasalahan buat kita. Beberapa hal yang memang kita persiapan itu yang kita lakukan dan mudah-mudahan kembali lagi pada saat nanti kita sudah masuk di level 2, semua progres yang sudah kita siapkan kita bisa lakukan gitu dan ya insya Allah nanti recovery pariwisata bisa lebih ada satu akselerasi ke sana. Ya, baik kita doakan bersama Bobi ya, semoga bisa segera terjalin kolaborasi yang baik dan juga kondisinya segera membaik lagi. Kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami masih mengajak pemirsa semuanya untuk boleh berbincang bersama di Duta Garden Hotel Boutique and Villa. Melanjutkan tadi Pak Bobi ya, salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui program Jogja Travel Corridor tadi yang bekerja sama bersinergi dengan pemerintah daerah di beberapa wilayah. Nah, bagaimana Pak Bobi nanti program tersebut diterapkan dan apakah sejauh ini seperti apa perjalanan dari program yang telah dicanangkan tersebut? Ya, itu tadi pada saat kita bicara kembali bagaimana di recovery pariwisata kita dan reaktivasi industri. Karena bagaimana kita menggerakkan kembali. Ada beberapa poin yang mau nggak mau kita harus lakukan. Satu, pasti kita harus bergerak. Nggak mungkin kita berdiam pada situasi seperti sekarang. Karena semuanya sudah masuk di injury time seperti ini. Pada saat kita mau menggerakkan kembali ada beberapa hal yang harus kita siapkan dan wajib harus disiapkan. Yang pertama pasti tadi kalau kita bersinggungan dengan travel corridor, daerah yang digunakan harus green zone. Green zone. Green zone. Ini menjadi satu poin wajib. Sehingga destinasi yang belum green zone tidak bisa digunakan. Yang kedua, sertifikasi CSE menjadi satu hal yang mutlak di situ. Artinya bagaimana baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita semuanya industri untuk mengejar ketertinggalan kita dalam sisi sertifikasi CSE. Yang ketiga, pasti sisi vaksinasi.
Itu yang menjadi poin tetap harus kita kejar untuk bisa mencapai di 80% tadi. Dan yang terakhir pastinya bahwa bagaimana teman-teman industri menyadari hal ini semua. Kesadaran Karena itu ya tanpa Pak ya. kesadaran ini tadi semua, saya pikir akan semakin sulit untuk kita mengejar situasi yang darurat ini untuk kita bisa kembali lagi. Nah inilah perlunya satu kesadaran bersama dari teman-teman industri untuk menyadari bahwa bagaimana kita bisa menjadi supporting positif dengan apa yang semua pemerintah lakukan. Iya. Karena mau tidak mau itulah yang harus kita lakukan dan support bersama. Dan soliditas dari kita semua yang kita harapkan sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah ingin targetkan. Karena tanpa itu kembali lagi apa yang akan dicapai juga tidak akan seperti yang kita harapkan. Betul. Sedangkan semuanya berpacu dengan waktu. Iya. Sehingga ini kembali lagi saya menghimbau untuk teman-teman di industri untuk kembali yuk kita support apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah. Dan kedua tentunya kami mengajak dengan segala kerendahan hati kepada seluruh masyarakat di Jogja. Jadilah masyarakat yang bertanggung jawab, jadilah masyarakat yang menjadi tuan rumah yang bertanggung jawab. Sehingga kalau teman-teman menyadari, masyarakat sadar itu semuanya bisa menjadi supporting dari apa yang dilakukan pemerintah ini semuanya. Harapan kami seperti itu. Artinya program pemerintah akan sukses kalau ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri Pak Bobi ya. Baik Pak Bobi. Ibu Marin kembali lagi. Tadi salah satu upaya seperti yang Pak Bobi sampaikan adalah dengan adanya digitalisasi ya Bu ya. Betul. Dengan aplikasi Peduli Lindungi salah satunya. Tapi kita tahu kalau Jogja juga punya aplikasi Visiting Jogja ya Bu. Nah mungkin ada pertanyaan dari masyarakat kira-kira apakah saya harus pakai dua-duanya atau mungkin bagaimana Bu Marin kira-kira nanti? Oke, terima kasih. Memang itu yang menjadi pertanyaan Mbak Arin. Jadi memang kita selalu berharap bahwa masyarakat itu jangan sampai dibingungkan dengan berbagai macam aturan atau mungkin sistem aplikasi yang ada. Justru aplikasi itu harusnya ya memang membantu, memudahkan mereka untuk mendapatkan servis atau pelayanan. Nah, ini berkaitan dengan untuk aplikasi Visiting Jogja dengan Peduli Melindungi itu bisa dikatakan bahwa dua-duanya itu digunakan. Artinya bahwa kalau aplikasi Visiting Jogja memang goal utama dari kita menggunakan aplikasi itu adalah untuk men-tracing. Kemudian untuk bagaimana menekan tidak adanya kerumunan di suatu destinasi dikarenakan masyarakat pada masuk di destinasi harus reservasi secara online. Ya. Nah, dan di situ juga sudah ada pembatasan-pembatasan dengan adanya masa new normal ini ada pembatasan yang biasanya dalam satu destinasi 1.000 di situ ya hanya 500. Pada saat sudah reservasi di angka 500 maka sulit untuk diakses gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa aplikasi Visiting Jogja mempunyai tujuan untuk itu dan aplikasi Peduli Lindungi adalah satu aplikasi yang mana tujuannya untuk bagaimana juga men-screening masyarakat yang boleh atau tidak untuk menikmati servis atau pelayanan di suatu industri atau destinasi. Karena di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu nanti pada saat kita scan, maka kemudian akan muncul, kita harus self-assessment kan, muncul bahwa itu tuh warnanya apa? Ya. Apakah hijau atau kuning atau merah atau hitam? Statusnya apa ya Bu ya? Hitam. Iya. Jadi kalau itu kemudian setelah katakanlah nanti si A, Mbak Arin, habis PCR. Ya. Padahal Mbak Arin positif. Tapi Mbak Arin tetap bertahan untuk mau masuk ke dalam suatu destinasi, kemudian scan. Nah di situ pasti automatically akan muncul kalau waktu NIK-nya dimasukkan, pasti hitam atau merah. Karena positif. Karena apa? Informasi mengenai kondisi seseorang positif atau reaktif atau non reaktif itu hasilnya akan langsung terkoneksikan dengan pusat, dengan Peduli Lindungi itu tadi sehingga akan terkontrol. Nah itu tujuannya apa? Untuk supaya siapapun yang masuk di satu destinasi industri itu kondisi sehat. Memastikan menjamin ya Bu ya. Ya. Makanya juga ada beberapa aturan bahwa kalau untuk yang di usia di bawah 12 tahun ya memang harus hasilnya PCR negatif atau
antigen negatif. Oke. Gitu. Nah, jadi mempunyai dua fungsi yang memang sama-sama Saling mendukung berfungsi mungkin ya, Bu, ya? untuk ini ya, untuk bagaimana mengamankan kita semua lah gitu. Oke, baik, Begitu Ibu. Mbak Arin. Ya mungkin kalau kesannya ada yang mungkin berpikir kok ribet sih pakai dua-duanya, tapi justru kita harusnya berpikir kalau Iya. ini tuh membuat kita semakin aman Iya, gitu ya, Bu, ya. Kita iya, jalan-jalan nggak betul. dipastikan kondisinya semua Iya, aman, nggak iya. cuma kita tapi juga wisatawan lainnya ya, Bu. Benar. Dan lagi sekarang kita sedang proses untuk bagaimana visiting Jogja itu bisa integrasi atau bagaimana bisa langsung juga pada saat wisatawan itu reservasi, memasukkan NIK, kemudian di situ sudah juga ada pertanyaan di situ, sudah tervaksin atau belum? Nah, kalau di situ sudah vaksin, yes atau no di situ akan muncul. Jadi nggak bisa lagi tipu-tipu, nggak ada Iya. lagi ya, Bu ya. Iya, Datanya tidak sudah bisa. ada. Jadi di situ terintegrasi. sudah misalnya saya ngisi atau Mbak Arin ngisi, sudah vaksin, sudah oke. Nah di situ karena memasukkan NIK, kalau memang belum ya di situ tidak akan bisa Tidak masuk. layak. Begitu. Nah kita sedang menuju ke situ, kita Oke, sudah Bu. bersurat resmi. Oke, artinya memberikan jaminan kepada wisatawan kalau bisa berwisata dengan aman dan nyaman. Tujuannya itu Bu Marlina Iya, ya. iya. Nah kira-kira bagaimana Bu Retno dari legislatif mendukung hal tersebut? Tadi juga kita mengingat bahwa harus ada kapasitas SDM yang mumpuni untuk menggunakan teknologi tersebut Ibu. Betul. Jadi tadi yang disampaikan Pak Bobi sama Bu Marlin itu memang harus ya. Saya tinggal nambahin saja ya kan. Jadi apapun yang sudah terkoneksi dengan NIK kita sudah nggak bisa Mbak tadi bilang tipu-tipu. Iya, betul. Udah nggak bisa Tak ada tipu daya lagi ya Bu sudah. ya. Ya ini berarti hampir sama seperti kalau kita naik pesawat, ya kan? Sudah langsung sekarang awal-awal validasi nih, manual gitu kan? Sekarang nggak perlu ya Bu ya? Sekarang udah nggak perlu. Nah, sekarang bagaimana untuk menciptakan atau gini, DPR ini mempersiapkan sekarang bagaimana mensosialisasikan cara pengoperasian tersebut, kan begitu. Oke. Sosialisasi. Kita mendukung anggarannya, ya pasti kita mendukung anggaran tersebut. Terus kemudian kita langsung mengedukasi pelaku wisata dan masyarakat untuk disosialisasikan. Bagaimana cara pengoperasiannya dan seterusnya. Karena itu gampang-gampang susah. Kalau mungkin seukuran Mbak gampang ya kan? Cukup simpel sebenarnya Bu ya. Ukuran saya, wow. Nanti dulu kan. Ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau sudah 50-60 bukan berarti dia nggak mau wisata Sudah kan. nggak milenial, kolonial Bu. Iya, oh zamannya udah. Jadi kalau yang seperti itu kan, ini juga dipikirkan oleh DPR. Jangan yang nanti berwisata, ya kan, ke destinasi tersebut hanya orang-orang yang mampu berteknologi, gitu kan, yang tidak berarti tidak mungkin kan. Aku serah mungkin nih kalau sudah kayak gini ya kan, karena udah ribet ya. Tapi gimana caranya kita bisa semuanya masyarakat bisa menikmati wisata ini? Kita harus menciptakan pelaku-pelaku wisata yang melek teknologi, masyarakat juga yang melek teknologi kan begitu, ya kan, sehingga kita semuanya mampu. Teknologi itu sebenarnya tidak susah, tapi bagaimana caranya itu ternyata setelah belajar saya sudah 50-an gitu, ya ternyata mudah gitu loh. Oh ternyata peduli lindungi itu rasa Tinggal mau belajar enggak ya Bu ya? Iya, ternyata tinggal nunul udah keluar sendiri. Betul. Email kita, nomor HP kita, NIK kita, semuanya udah muncul sendiri gitu loh. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan ke bawah dan mendukung anggaran. Iya, Itu aja. artinya sekali lagi PR-nya adalah bagaimana masyarakat ada pemerataan terkait dengan knowledge di digitalisasi itu sendiri ya Bu ya. Supaya yang berwisata tadi kembali lagi. Mungkin kita juga milenial ini bisa menjadi salah satu tugas kita Ibu untuk mengajarkan kepada kerabat-kerabat terdekat bagaimana memanfaatkan aplikasi itu tadi ya Bu ya. Oke, mungkin singkat saja Ibu dari Ibu Marlina, apa harapan kedepannya untuk pariwisata di Jogja dan mungkin boleh diberikan semangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali Bu? Harapan kami tentunya sesegera mungkin ya, sesegera mungkin dengan angka COVID yang melandai ini semoga kita menuju ke level yang semakin rendah dan semoga kemudian PPKM sudah tidak diberlakukan dan rekan-rekan sudah bisa menikmati pergerakan bisnisnya kembali. Dan tentunya ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Tetapi satu hal lagi yang kami pesankan juga memang yang namanya protokol kesehatan mau nggak mau dan tidak boleh ditawar-tawar lagi tadi itu harus wajib hukumnya untuk dilakukan. Nah itu saya kira kuncinya CHSE. CHSE. Ya. Oke, baik Ibu Marlin terima kasih. Dari Pak Bobi harapannya seperti apa Pak? Ya, saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa regulasi dan sistem sebagus apapun itu akan menjadi sesuai dengan harapan kita bersama manakala bisa
tersosialisasikan dengan baik, Baik. kepada seluruh user. Ya. Ya. Maka dari itu kami memberikan satu garis bawah di situ bahwa bagaimana konsistensi dan komitmen dalam sosialisasi dari sebuah regulasi dan sistem itu sampai ke tingkat masyarakat itu benar-benar dipastikan bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Sehingga apa yang menjadi keinginan dari pemerintah bisa juga diimplementasikan dengan baik. Oke. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Bobi. Dari Ibu Retno, silakan. Kalau saya simpel ya Mbak, sudah panjang lebar tadi dari Ibu dan Pak Bobi. Saya simpel. Jadi mari masyarakat DIY kita mampu kok, kita bisa. Ya. Kita bisa menjalani ini semua. Kemarin kita kemarin terpuruk, kita tutup semua ya kan, tidak bisa bangkit karena memang DIY ini adalah wisata, ya kan. APBD-nya juga dari wisata. Tapi dengan semua ini nanti kita bisa melewati sama-sama, kita sudah masuk level 3 dan level 2, tolonglah masyarakat jangan mengendor untuk prokesnya. Ayo tetap kita ningkatin imun, yang belum vaksin kita vaksin. Dan sekali lagi, kami hanya kepingin Jogja ini kembali menggeliat lagi seperti yang Jogja ini sebagai parameter ya kan untuk di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Jogja bangkit, Jogja bisa. Jogja bangkit, Jogja bisa. Baik, Semangat. semangat selalu. Terima kasih Ibu Retno, Pak Bobi dan juga Ibu Marlin untuk bincang-bincang kita kali ini. Kita berharap pastinya semoga semakin banyak kolaborasi dan juga sinergi yang boleh kita lakukan bersama. Sekali lagi ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi kita semua masyarakat punya peran untuk kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita hari ini Ibu Retno, Pak Bobi dan juga Ibu Marlina. Dan juga terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Duta Garden Boutique Hotel and Villa Yogyakarta. Jangan lupa untuk pemirsa semuanya yang belum vaksin segera vaksin. Tapi kalau sudah vaksin, apapun kegiatan Anda tetap patuhi protokol kesehatan, itu wajib menerapkan 5M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga batasi mobilitas. Akhir kata, saya Fenabella Arin pamit undur diri. Sehat selalu untuk kita semuanya dan sampai jumpa.